Mulai kapan abang udah mulai nggak bisa jalan atau mulai tertatih-tatih? Setahun yang lalu, 1,5 tahun yang lalu, aku udah nggak berani turun ke bawah karena udah sering jatuh. Jadi nih kaki ngelangkahnya udah nggak bisa. Jadi harus diseret. Jadi aku kalau jalan udah kayak belajar jalan. Jadi pegangan temen, Iya. tangan dua-duanya gitu, ditata gitu. Kalau boleh tahu, kenapa lu bisa sebatang kara sekarang, Bang? Aku udah mau pikirin mau saudara, mau teman, bahkan anak pun aku sendiri udah ngomong sama mereka. Ayah lagi sakit, terserah kamu. Kamu mau ngurusin ayah, enggak juga nggak apa-apa. Mau anggap ayah sebagai orang tua kamu, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting ayah nggak bakal lupa sama anak. Uang lu dari mana, Bang, kalau boleh tahu hari-hari? Kan lu udah nggak bisa gerak. Apa dikasih jalan sama Allah, bisa tahu yang namanya TikTok. Di situ aku dapat gift banyak. Ya udah aku live aja terus. Bisa berapa jam, Bang? Bisa 2 jam, 3 jam. Capek nggak? Capek. Tapi mau gimana lagi? Ya. Orang pada bilang teman-teman komen, Bang, istirahat. Ya. Jaga kesehatan, jangan live terus. Ada yang bilang, Bang, ke panti jompo aja biar ada ngurusin. Aku bilang, aku masih punya anak. Iya. Aku masih punya anak. Mudah-mudahan anak mau ngurusin aku gitu kan. Sebelum aku dibawa ke panti jompo. Iya. Kan masih punya anak. Masih ada harapan. Iya, masih ada anak. Hari ini kita akan ketemu sama Bang Fahmi Bo, yang kita kemarin sempat lihat di salah satu media, katanya makin kurus, kondisinya makin memprihatinkan. Dan sekarang kita udah nyampe di lokasi rumahnya Bang Fahmi. Ini nggak tahu kontrakan, nggak tahu kosannya beliau. Kita udah janjian dan kita pengen ngobrol-ngobrol sama Bang Fahmi Bo. Yuk kita lihat. Let's go. Pantesan tadi kita tuh nyari pakai Waze nggak ketemu. Ternyata putar-putar ternyata nih ruangannya di sini. Oh, ini kosan tuh. Kosannya Bang Fahmi. Oke, assalamualaikum. Nah, ini kita ke kosannya Bang Fahmi. Dilarang buang sampah ke dalam WC. WC-nya mana? Oh, di dalam. Tulisannya jauh amat udah di situ. Oke. Oke, ini rumahnya, kosannya Bang Fahmi. Mana? Oh, ini. Oke. Ini kosannya Bang Fahmi, guys. Assalamualaikum, Bang Fahmi. Assalamualaikum. Ini Bang Fahminya. Guys, Bang Fahmi izin aku bawa kamera nggak apa-apa? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Izin aku masuk ya? Copot sepatu bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku udah barengan sama Bang Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Fahmi. Waalaikumsalam. Lupus. Ya Allah, alhamdulillah. Makasih banyak ya, Bang. Sama-sama dong, sama-sama. Iya dong, sama-sama. Tapi begini kosannya nggak terlalu banyak, nggak terlalu bagus. Yang penting hari ini ternyata kita masih diberikan umur sama Allah. Amin. Kita bisa ketemu lagi. Amin ya Allah. Anjir, lama banget gue nggak ketemu lu. Iya. Terakhir di Trans TV ya? ya. Lama banget itu Bang Acara Fahmi. Acara apaan sih, Bang? Kuis ya? Kuis apa gitu ya, lupa ya. Bang Fahmi waktu itu apa? Sama Irgi. Sama Irgi. Iya, Iya. Oh iya. Global TV apa Trans TV ya? Yang Maramzi. Iya. Oh, Kopi Viral. Kopi Viral. Dulu, iya. Itu lo masih jalan loh, Bang. Masih jalan. Masih jalan. Masih bisa, tapi udah mulai sakit. Udah mulai sakit ya. Oke, Bang. Tujuan gue kesini tentunya pengen silaturahmi. Ya. Dan supaya juga insya Allah nanti masyarakat juga tahu nih Bang Fahmi kondisinya seperti apa. Kemarin yang gue lihat di Kapan Lagi, gue pikir abang sekarang udah sehatan. Karena kan abang udah sakit udah lumayan lama tuh. Iya. Jadi abang hari ini udah sakit berapa lama? Kalau sakit kaki ya? Iya. Kalau kaki udah 2 tahun, hampir 2 tahun lebih. 2 tahun lebih? 2 tahun lebih udah mulai, jalannya udah nggak bener. Oke. Udah mulai sakit, udah mulai pakai tongkat. Udah mulai pakai tongkat. Oke, abang tuh sebenarnya sakitnya apa? Yang kita dengar kan diabetes. Iya. Sakitnya apa, Bang? Ya sumbernya tuh diabetes. Diabetes. Sumbernya diabetes. Terus karena diabetes kering kan nih suka menggerogoti tulang tuh. Iya. Nah,
aku ada obesitas Oke. karena kegemukan. Iya. Jadi komplikasinya ke tulang kaki. Jadi sekarang Kakinya kayak keropos gitu, jadi lemah, pengapuran gitu. Pengapuran tulang. Iya, jadi sekarang buat berdiri nggak kuat untuk nopang badan. Oke. Makanya ke dokter bilang harus dikurusin, biar diturunin, biar kakinya seimbang, biar kakinya kuat nopang badan aku gitu. Oke. Tapi aku lihat abang kurus sekarang. Beratnya habis berapa nih badan? Kayaknya banyak ya. Kalau kan awal paling berat nih 180. 180 pernah. Itu Iya, rekor. Rekor. Oke. Terus tahun kemarin 145. Nah kalau sekarang belum tahu. Belum tahu turunnya berapa lagi nih. belum tahu. Oke. Mulai kapan abang udah mulai nggak bisa jalan atau mulai tertatih-tatih? Setahun yang lalu, 1,5 yang lalu, aku udah nggak berani turun ke bawah. Ini kan kamarnya di lantai 2. Iya. Aku nggak berani turun ke bawah karena udah sering jatuh. Udah nggak berani tuh, aku nggak berani. Walaupun ada temen juga takutnya nggak bisa naik lagi gitu. Iya. Udah. Nah biasa udah ke kamar mandi masih bisa tuh. Oke. Kamar mandi makan kamar mandinya di luar, masih bisa pegangan merembet tembok kan pelan-pelan, Iya. merembet tembok pelan-pelan. Nah 2,5 bulan yang lalu udah nggak bisa sama sekali. Udah nggak bisa sama sekali. Udah nggak bisa sama sekali karena udah mau jatuh. Jadi nih kaki ngelangkahnya udah nggak bisa. Jadi harus diseret. Jadi aku kalau jalan udah kayak belajar jalan. Astaga. Kayak bayi mau belajar jalan. Kayak bocil belajar Iya. jalan tuh. Jadi pegangan temen, Iya. tangan dua-duanya gitu, ditata gitu. Karena nih ngelangkah udah nggak bisa, udah gini nggak bisa. Jadi napak begini udah nggak bisa Nggak kaki. bisa, Kayak kaku gitu. Bang. Aku iya. Jadi Oke. digituin aja. Nah berarti ini abang udah nggak keluar kamar nih? Udah 1,5 tahun keluar ke bawah nggak. Ke kamar mandi cuma kamar mandi doang. Cuma kamar mandi doang? Kamar mandi balik lagi sini. Kamar mandi pun jadi ngeraba megangin Iya, dinding? pokoknya aku sampai depan pintu, aku dipegangin nih belakang aku nih sama temen. Sampai aku masuk dulu. Iya. Nah, aku masuk aku tinggal nungguin temen nungguin di depan. Di sini lah atau di kamar. Nah, di kamar mandi kan kecil ya. Iya. Aku bisa masih dua tangan. Terus duduk. Jadi kalau mau apa-apa duduk di bawah. Astaga. Mandi, BAB duduk di bawah. Begitu? Iya. Ntar ngeraba megang lagi? Kalau bangun, aku kan harus sujud dulu. Sujud, tengkurap, baru megangan. Ada selah gitu kan kalau di kamar mandi ada tuh ubin. Yang buat WC tuh. Baru pelan-pelan diri. Pelan-pelan. Nah, habis udah aku pakai kain, teman harus masuk lagi. Baru pegangan lagi teman gitu. Jadi lu sebenarnya kondisinya udah ada orang yang bantuin ya bang? Iya. Udah nggak bisa sendirian kondisinya ya? Iya. Tapi kan dengan keadaan begini kan ini nggak ada yang bantuin. Jatuhnya kan temen yang bantuin. Berarti kan sukarela. Iya. Kalau temen lagi ada, kalau temen lagi nggak ada gimana? Lu mau BAB, lu mau pipis gimana? Iya. Itu kejadian berapa waktu lalu. Aku sempat pakai Pampers. Astagfirullahaladzim. Saking udah nggak bisa. Buat BAB, Pampers, sekarang Pampersnya habis. Udah nggak pakai lagi. Jadi alhamdulillah ya, walaupun kayak begini, Allah pas selalu nolongin aku. Iya. Aku ngerasa Allah selalu nolongin aku, Iya. bantuin aku gitu kan. Ada aja gitu, kayak temen aku kan sekarang. Iya. Aku udah lama nggak ketemu dia. Iya. Udah sekitar 3 tahun lah nggak ketemu dia. Nggak ketemu dia udah 3 tahun. Tiba-tiba dia ketemu di TikTok. Lihat aku rekaman ini dia kesini. Ya Allah bang, yaudah gue standby sini deh kalau gue narik ojol. Gue standby di sini aja. Astaga, Gitu. ada aja Allah kirimkan orang-orang. Betul Mbak Mel. Jadi temen lu kalau nungguin di panggilan ojol, Iya, di callingan, dia di sini. Iya, di sini. Dia tuh yang bantuin lu Iya. apa segala macam. Kalau nggak, kalau mau kamar mandi aja. Iya, masa kalau mau kamar mandi, mau pipis, mau BAB, dia ada dia tuh. Ya? Jadi kalau malam kan ini cuma sampai sore. Karena dia harus juga jemput istrinya kan. Nah, kalau malam aku ada tukang warkop yang standby. Nah, sebelum temen aku datang, kan temen aku datang belum ada sebulan nih. Iya. Temen aku datang, nah itu 24 jam tuh warkop kalau misalnya orang minta tolong. Dan itu Itu bukan saudara tuh? bukan. Itu dia sendiri yang ngomong, "Bang, jangan takut, jangan malu-malu. Kalau mau minta tolong, telepon aja. Gue siap bantu lu. Siap, cuman kalau nonton kamar mandi aja." Bilang gitu. Makanya aku suka terharu. Iya. Suka sedih. Iya. Sedihnya apa? Saudara bukan apa bukan tadi kan? Saudara bukan apa bukan, tapi dia ikhlas gitu nolongin. Sampai nungguin gitu kan. Iya.
Paling aku 5 menit lah kamar mandi kan. 5 menit. Astagfirullah. Bantuin aku sampai sini lagi. Karena aku suka nangis. Iya, Aku doain biar pahalanya besar. pasti Bang. Iya. Pasti. Aku suka pasti. bilang, aku doain biar dia mendapatkan pahala yang besar bantuin aku. Iya. Bang, pertama-tama gue sih kagum ya ngelihat lu, walaupun Allah lagi mencoba abang ya dari segi kesehatan dan lo hidup sendirian. Nih gue lihat lo masih berjuang. Tadi gue nanya lo ngapain bang hari-hari? Lo bilang lo masih nge-live TikTok. Padahal dengan kondisi lu juga sebenarnya badan lu sakit gitu loh. Kalau boleh tahu, kenapa lu bisa sebatang kara sekarang bang? Kan lu artis. Lu berkarya bertahun-tahun dan film lu lupus gitu, bukan yang sinetron ecek-ecek gitu bang. Iya. Keluarga lu di mana? Istri anak lu di mana kalau boleh tahu bang? Kalau keluarga, aku udah pisah. Udah mau 5 tahun ini. Karena lu sakit? Enggak. Pas sembuh. Oh pas sembuh Pas justru. 2018 kan aku kena stroke. 2020 aku sembuh. 2019 aku sembuh. Iya. 2020 aku ke syuting lagi. Nah, di situ di 2020 itu. Lah, kok justru pada saat lu berkarya, lu ada kerjaan lagi, lu sehat lagi, kok malah lu cerai? Ya ada salah satu yang nggak bisa aku terima. Oke. Nah, dan aku juga nggak bisa cerita di sini. Oke. Pokoknya akunya nggak bisa nerima. Elunya nggak bisa terima. Iya. Tapi lu cerai Aku dengan yang keluar. Aku yang pergi. lu yang cabut. Ya. Karena aku udah nggak mau terima lagi keadaan seperti itu. Keadaan dia seperti itu. Aku nggak mau. Lah berarti lu tinggalin anak-anak sama bini lu dong? Iya. Aku udah jelasin sama anak-anak kok. Aku udah jelasin semuanya kenapa bisa udah jelasin. Tapi anak-anak ya lebih deket ke ibunya. Ya udah aku sempat 3 tahun nggak pernah ketemu anak. Sempat dijauhin. Sampai lu sekarang sendirian. Iya. Tapi kan anak-anak pasti tahu bapaknya sakit kan? Tahu. Pokoknya alhamdulillah pas Idul Fitri kemarin sama anak-anak udah hubungannya baik. Alhamdulillah. Udah baik udah. Ya masalah dia datang apa enggak, udah aku udah nggak mau pikirin Mbak Mel. Ikhlasin ya. Sekarang aku udah nggak mau pikirin. Tadi kan aku udah bilang, aku udah nggak mau pikirin mau saudara, mau teman, bahkan anak pun aku sendiri udah ngomong sama mereka, sama anak-anak. Ayah lagi sakit, terserah kamu. Terserah kamu mau ngurusin ayah, enggak juga nggak apa-apa. Mau anggap ayah sebagai orang tua kamu, enggak juga nggak apa-apa. Aku bilang gitu, aku udah sampai kayak gitu. Yang penting ayah nggak bakal lupa sama anak. Aku bilang gitu sama anak. Kenapa lu berusaha untuk ngiklasin? Untuk ya udah deh, lu diurus, syukur nggak diurus juga nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, biar aja. Aku masih percaya, masih ada Allah. Udah itu aja. Aku udah tahap yang sampai seperti itu. Yang udah ngomong sama mereka. Iya. Ya waktu lebaran tuh aku ngomong banyak aku sama dia. Ya akhirnya dia minta maaf. Anak-anak minta maaf. Minta maaf. Ya udah ya. Sebisa AA, sebisa Ade bantuin. Jadi sekarang udah ada komunikasi sama anak-anak. Komunikasi udah lancar. Alhamdulillah. WA udah bisa teleponan, bisa video call cucu. Udah. Lu tuh punya cucu bang? Udah. Udah kakek jadi lu? Udah kayak kakek. Abang berapa umurnya? 52. Masih muda sebenarnya. Anak-anak tapi kebetulan udah punya anak lagi gitu ya. Oke. Mantan istri udah punya keluarga lagi? Sepertinya belum. Sepertinya belum? Sepertinya belum. Tapi abang ada rencana maksudnya kayak, ya kan lu sakit, lu sendirian. Gue tahu banget laki kalau sakit tuh sendirian tuh susah gitu loh. Iya. Kayak lu berusaha untuk kayak, ya gimana caranya dia supaya bisa bareng lagi sama bini. Enggak. Susah. Ya kita jodoh nggak tahu ya. Iya, ke Kita depannya. jodoh nggak tahu ke depannya. Ya, untuk sementara ya, aku nggak tahu dianya gimana gitu kan. Dianya masih mau nggak terima aku kayak gini. Ya kan? Berapa tahun nikah bang? 20 tahun. Cier lama lu. 2000 aku menikah. 2020 aku pisah keluar dari rumah. Biasanya perempuan yang cabut ya, ini laki yang cabut ya? Iya. Terus langsung lo pindah ke kosan ini? Tadinya di base camp lokasi syuting dulu, TLP di base camp. Aku Iya. tidur di sana. Dari situ baru pindah ke sini. Nah abang hari-hari gimana nih bang? Kan lo tuh gue liat ada telur. Itu parfum buat apaan tuh?
Iya. Jualan TikTok? Enggak, buat pakai aja. Mau pakai aja. Dikasih. Oh, dikasih. Dikasih ada temen Terus telur. Itu lu kalau makan gimana, Bang? Kalau makan, Hah? dianterin sama tukang wartegnya. Itu dia kan aku bilang, aku banyak dibantu sama orang-orang penjualan sini. Penjual sini. Laundry juga aku dianterin. Tukang warteg juga dianterin. Warteg yang di ujung depan tuh, pertigaan. Hah? Itu dia kesini, nganterin. Ngasihin lu makan siang gitu. Enggak, kalau aku mesen aja, kalau aku mesen. Kalau mesen dia langsung ke anterin ke WA, sini. iya. Oh. Wow. Uang lu dari mana, Bang, kalau boleh tahu hari-hari? Kan lu udah nggak bisa gerak, nggak bisa kerja. Iya, Mamel. Kalau aku gini sih prinsipnya. Iya. Aku percaya sama Allah. Ya. Pasti ngasih rezekinya ke umatnya. Amin. Jangankan manusia. Iya. Hewan pun dikasih rezeki sama Allah. Iya. Ya aku itu. Apa aku dikasih jalan sama Allah. Bisa tahu yang namanya TikTok. Aku nggak tahu yang namanya TikTok itu apa. Karena aku nggak suka sosmed. Iya. Nggak suka sosmed. Nggak pernah demen lah nama main sosmed itu. Jadi ada teman yang bantu. Itu kan sama juga Allah ngasih jalan ya kan? Iya. Allah ngasih jalan. Teman bilang gue nggak bisa ngasih apa-apa. Gue cuma bisa ngasih akun TikTok. Udah 3.000 followersnya. Wow. Ganti nama lo. Sini, ganti emailnya. Ganti nama gue, ganti nama lo. Dia diganti sama dia. Aku nggak live. Nggak aku pakai. Nggak lo pakai itu. Terus dia nelfon. Gue nggak pernah liat lo di TikTok. Belum gue pakai, Bang. Handphonenya juga jelek kan saat itu kan. Iya. Udah pencet TikTok terbaik, geser ke kanan, pencet nama channel live. Oh gitu, iya. Nah di situ aku dapat gift banyak. Yang tadinya nyari uang 30.000 susah. Iya. Iyalah kalau kita ngapa-ngapain 10.000 susah, iya kan? Dapat ratusan gitu kan, seneng banget kan. Nah itu di situ aku, ya Allah ini jalannya mungkin Allah ngasih jalan gitu. Udah dari situ dari 1,5 tahun lalu aku main TikTok. Udah aku pakai terus. Ya alhamdulillah. Kalau belum kan kalau di TikTok ada targetnya. Targetnya bisa diambil. Koinnya berapa harus diambil. Kalau belum target belum bisa diambil. Nah sekarang ini kalau misalkan belum diambil, kalau belum target, ya udah aku live aja terus. Bisa berapa jam, Bang? Bisa 2 jam 3 jam. Capek gak? Capek. Tapi mau gimana lagi? Ya. Orang pada bilang teman-teman komen, Bang istirahat, Ya. jaga kesehatan, jangan live terus. Dia bilang gitu kan. Aku nggak ngomong, aku nggak cuma bilang ngerti ya kalau aku live, aku bilang gitu. Jadi lu nge-live sampai dibilangin udah lu istirahat gitu. Istirahat, dibilang jangan jaga kesehatan. Ya aku tahu ini nggak sehat. Aku tahu aku berjam-jam, tapi gimana? Aku harus live. Aku cuma bilang, maaf ya, aku harus live. Aku bilang gitu. Dia menjawab gitu, maaf ya, aku harus live. Karena cuma itu yang bisa dilakuin saat ini. Iya, saat ini sementara ini untuk live TikTok aja. Aku nggak pernah minta gift, aku cuma bacain komen-komen aja. Kalau dikasih gift, ya aku bersyukur. Mau besar mau kecil dapatnya, aku bersyukur. Nggak bisa ngulangin target, aku live lagi. Kalau udah target, alhamdulillah bisa diambil, aku gunain buat biaya listrik, token, buat laundry, buat makan, ngumpulin sedikit buat bayar kosan. Kalau belum target, ya aku live lagi. Terus live lagi. Iya. Tapi kalau udah dapet, ya udah direnggangin gitu jedahnya. Iya. Iya. Yang tadinya sehari 3 kali, jadi sehari 2 kali gitu. Tapi kalau belum target, ya udah terus bisa sehari 3 kali. Aku live. Dengan kondisi lu seperti ini ya, Iya, Bang? iya. Tapi gue salut sih, gila ya. Orang yang sakit aja nggak nyerah sama hidup. Artinya dia, ya apa yang gue bisa lakuin di kamar ini dengan apa yang gue punya, handphone, ya udah gue jalanin. Aku bilang aku masih bisa megang handphone. Dia bilang, Bang, ke panti jompo aja, dia bilang. Astaga. Ada yang bilang, Bang, ke panti jompo aja biar ada ngurusin. Aku bilang, aku masih punya anak. Iya. Aku masih punya anak. Mudah-mudahan anak mau ngurusin aku gitu kan. Sebelum aku dibawa ke panti jompo. Iya. Karena masih punya anak. Masih ada harapan. Iya, masih ada anak. Masih ada harapan gitu. Iya. Masih ada harapan.
Astaga, Bang. Coba, Mel. Maaf ya, Mel. Nggak apa-apa dong, aduh. Jadi malu ya, kadang kita kalau lagi zaman-zaman dulu syuting tuh banyak ngeluh ya Bang. Iya. Ternyata nikmat sehat itu Iya. yang Allah berikan tuh. Betul. Astaga. Iya. Lu pernah marah nggak? Pernah kesel nggak? Mohon maaf. Pernah ngambek nggak sama Allah? Dengan keadaan. Pernah. Pernah. Awal-awalnya. Awal-awalnya. Iya. Kenapa sih? Maksudnya aku diberi kayak gini gitu kan. Biasa kerja, aku biasa nggak diem. Jalan, kerja apa aja, nggak syuting, aku nggak peduli. Iya. Aku nggak pernah peduli kan syuting. Aku bisa kerja apa aja, aku bisa jadi supir, bisa dagang, bisa jadi tukang parkir, apa aja. Aku kerjain. Lama-lama aku mikir ya ini aku nggak bersyukur kayak begini. Ya. Ya tadi ngeluh kan, ngeluh sama saudara, sama teman-teman, sama anak juga. Ya. Nah itu nambah aku nggak bersyukur kayak gitu. Ya. Makanya dengan adanya begini, ya aku lebih bersyukur lebih banyak. Lebih bersyukur lebih banyak. Apa yang lu syukurin hari ini? Di tengah begini, lu keluarga jauh, lu badan sakit, apa yang bikin lu masih bersyukur Bang? Masih bersyukurnya aku masih bisa bernafas, masih bisa hidup, Ya. masih bisa makan. Wow. Walaupun perjuangannya ya kayak Iya. gini, cuman live mengandalkan live TikTok aja. Itu bersyukur. Masih bersyukur lagi masih ada teman yang mau Iya. bantuin aku sekarang, bantuin aku jalan ke kamar mandi. Iya. Yang tadinya dia nggak tahu aku karena aku udah berapa Iya. tahun nggak ketemu. Sekarang ketemu Allah nemuin aku sama dia. Jadi siang sampai sore aku alhamdulillah kadang bantuin. Lebih-lebih tukang warkop itu, tukang warung kopi. Ada aja ya. Nggak bakal lupa. Seumur hidup Gila. dia semenjak 2,5 bulan ini dia nonstop bantuin aku ke kamar mandi. Padahal saudara juga bukan tuh ya? Saudara juga bukan. Gila. Itu dia aku yang merasa bersyukur. Wah. Merasa bersyukur masih ada orang yang baik. Masih ada orang yang mau bantu. Iya. Mau saudara-saudara aku nggak mau kepikirin. Dia mau datang mau jenguk apa enggak, aku nggak pikirin. Saudara-saudara tinggal sepupu-sepupu aja. Ada yang pernah datang? Ada yang pernah jenguk? Aku nggak punya salah. Astaga. Aku nggak pernah punya salah. Aku ngerti. Biar aja. Tadinya aku cuma sempat ngeluh gitu. Kenapa sih? Kenapa? Tapi aku pikir mungkin dia sibuk. Mungkin dia nggak ada halangan. Mungkin dia ada halangan. Mungkin dia sibuk dengan keluarganya. Encang-encing udah almarhum semua dua-duanya. Nyokap bokap lu mana Bang? Bokap udah meninggal. Bokap udah meninggal dari zaman aku sekolah. Dari zaman lu sekolah nyokap. Jadi lu yatim piatu dari kecil? Iya. Dari zaman sekolah SMP SMA. Jadi lu zaman lupus tuh lu berjuang tuh, nyari Iya. uang tuh? Iya. Buat sama adik. Jadi lu emang dari dulu emang udah pejuang keluarga tuh ya Bang? Iya. Ya cuman. Sorry aku nanya ya Bang, kok bisa keluarga sepupu apa pada nggak jenguk tuh? Waktu lu ngetop, lu sombong gak sih Bang? Nggak. Enggak padahal? Aku nggak pernah Mbak Mel. Iya sih, gue ketemu lu juga lu ramai ya. Aku nggak pernah menganggap diri aku itu tuh. Aku nggak pernah ngomong itu. Gua artis apa? Bagi aku nggak pernah. Nggak pernah aku ngomong itu. Nggak pernah, demi Allah, nggak pernah aku nunjukin bahwa ini aku itu. Enggak. Menyebutin itu aja aku nggak pernah. Aku nggak mau. Karena aku tahu itu pasti berat bebannya. Iya, iya, Menyandang itu berat bebannya. iya. Aku bodo amat. Aku kerja di pecel lele aja. Aku kerja jagain apa? Dagang, ngelayanin, nyuci piring. Parkir di kafe temen. Iya. Itu aku jalanin semuanya. Apa aja tuh? Supir, iya kalau nggak ada syuting. Kalau ada syuting ya alhamdulillah Iya. gitu. Paling usaha nanya-nanya minta-minta peran sama sutradara, sama produser suka gitu. Kalau ada ajak-ajak ya. Iya, iya, Itu tuh paling sebatas itu aja. iya. Nggak pernah maksa, cuman kalau ada Betul. ajak-ajak ya gitu. Kita minta tapi nggak ngemis ya? Iya. Iya, iya. Kalau ada ajak-ajak ya gitu. Udah itu aja. Astaga. Ya pokoknya aku sama saudara aku nggak pernah punya salah. Iya. Nggak ada salah apa-apa. Kalau mereka begini-begini ya terserah. Aku udah nggak mau pikirin. Udahlah, nggak mau dipikirin. Nanti bikin stres malah jadi bikin Betul. penyakit ya. Kalau aku pikirin malah jadi pusing. Benar. Pusing jadi malah jadi tambah sakit. Iya. Mendingan udah ikhlasin aja. Lu kalau malam Bang sendirian gitu, Ah, kesepian nggak Bang? Di sini. Nggak ada saudara, anak-anak Iya. jauh. awalnya pengen berontak, pengen coba turun ke bawah gitu, pengen kabur lah gitu ke bawah Iya. gitu kan. Tapi mikir lagi ntar jatuh gimana? Iya. Malah ngerepotin orang, Iya. ya kan? Malah ngerepotin orang, makanya udah
Menurut dia, paksain aja. Iya. Nikmatin aja. Astaga. Nikmatin, kalau jenuh ya emang jenuh. Pengen lihat mobil. Udah lama nggak lihat mobil. Udah lama ngeliat mobil. Iya, sama jalanan. Soalnya kan tembok semua ya ini ya. Iya. Lu kayak di isolasi COVID, Bang. Betul. Iya kan? Iya. Kayak secara dia dulu kan kemana-mana tiap hari syuting mulu. Iya, udah 1,5 tahun ini. Ya pokoknya aku udah nikmatin aja. Nikmatin. Ini kaki kondisi sekarang sakit nggak? Iya, kalau ini dia ketarik. Dia sering kejang. Sering kejang nih Iya. kaki. Tegang gitu kayak. Nah, itu sakit tuh kalau itu. Iya, kalau di kambuh Iya, tuh. kalau kamu kalau kumat. Terus obat-obatan lu gimana? Lu periksa dokter nggak lu? Ada. Heeh. Dokter kadang suka datang ke sini kan. Ada dokter baik lah. Aku nggak tahu dari siapa. Dokter tiba-tiba datang. Ada aja ya. Terapi juga datang. Dengan ikhlas dia, Bang, mau bantu abang. Iya silakan, aku bilang. Sering kayak gitu. Jadi banyak orang baik. Tapi berarti abang nggak bisa reguler check up ke dokter gitu, nggak bisa dong? Soalnya apa? Enggak. Soalnya apa? Keturunnya ini takut nggak bisa naik lagi. Susah. Iya. Ada yang bilang, Bang, pakai ambulan, dibilang. Pakai ambulan. Tapi ntar ke atasnya gimana? Tapi digotong kan? Iya, repot ya. Iya, makanya aku pengen sekalian pindah tuh. Sekalian turun gitu. Turun sekalian pindah gitu, cari kos. Ada rencana mau pindah lu dari sini? Ya pengen, tapi kan gimana? Tergantung keuangan Iya, juga ya. semuanya kan harus pakai uang. Ya Iya. kan pakai. Ya udah sabar aja deh, aku sabar. Berapa ngekos di sini, Bang? 800.000. 800.000. Iya. Sebulan kamar mandinya di luar. 800.000 tiap bulan nih. Iya. Kosannya. Iya. Waktu Maniki datang kan tahun 2023 tuh. Aku sempat bayar 1 tahun kan Iya. sama Maniki. Tapi potong tunggakan aku 4 bulan. Tunggakan lo udah ada 4 bulan. Iya. Iya, 4 bulan. Itu benar. Nah, itu aku melihat Allah tuh ngasih mukjizat yang benar-benar. Kenapa? Maniki datang hari Selasa. Hari Rabu aku disuruh keluar. Hari Rabu lu udah disuruh keluar? Iya. Terus akhirnya nggak jadi dong? Nggak jadi. Karena dibayarin? Karena dibayar sama Maniki. Itu udah habis tuh, yang kemarin? 4 bulan. Taruh. Aku cerita dulu. Oke. Jadi 4 bulan aku punya tunggakan. Bang Sidik yang punya ini. Gue nggak apa-apa. Lo nggak bayar 4 bulannya. Gue ikhlas. Gue tahu keadaan lo begini. Iya. Tapi lo gue mohon pindah. Karena kamar ini gue mau pakai buat apa? Biar jalan uangnya. Oke. Gitu. Iya bang. Nggak tahu kenapa tuh ada tayangan infotainment, salah satu tayangan infotainment kayak Mbak lah ngeliat aku. Mbak Niki nonton. Langsung tuh. Hari seminggu dia nonton. Senin timnya ngobrolin aku. Bilang, Bang, nggak jadi dari sini, nggak dari Senin, hari Selasa datang. Aku udah, ya Allah, kalau emang aku masih di sini, tunjukkan kuasamu. Setiap sholat aku baca doa, tunjukin kuasamu. Gimana caranya? Apapun caranya, tunjukkan. Ya udah, pas Mas Niki datang, aku nggak ngomong masalah kontrakan, nggak masalah ini bayar. Aku udah bilang, Bang, tunggu ya Bang, besok aku keluar dari sini. Jadi udah mau ya ibaratnya udah harus keluar dari itu besokannya. Itu kan Selasa datang, Rabu. Aku nggak tahu kalau Mbak Niki mau bayarnya, aku nggak tahu kan. Kamu nggak tahu apa. Mbak Niki nanya, kosan berapa kayak tadi? Udah bayar belum? Belum. Kalau gitu belum Mbak. Besok aku bilang harus keluar karena udah 4 bulan aku nggak bayar. Panggil yang punyanya, dipanggil, mesti bayar 1 tahun. Potong aku 4 bulan, jadi aku free 8 bulan. Dari November. Nik, tuh, kebaikan lo diinget sama Bang Fahmi. Insya Allah jadi berkah buat Niki ya. Amin ya Allah, amin Mbak Niki. Iya. Semoga Mbak Niki cepat selesai masalahnya ya Mbak Niki. Amin. Aku selalu berdoa tiap hari buat Mbak Niki. Biar cepat selesai masalahnya. Tidak ada masalah-masalah lagi ke depannya. Iya. Fokus ke keluarga, sama fokus karir. Iya. Udah gitu aja aku doanya. Iya. Karena Mbak Nikita Mirzani nggak bakal aku lupa seumur hidup. Sampai kapanpun aku nggak bakal lupa. Sampai aku mati, aku nggak bakal lupa. Nggak jadi keluar dari Iya. kosan ya. Iya. Gara-gara si Niki tiba-tiba, ya itu Allah ada aja ya jalannya itu ya. Aku bilang. Itu bulan kapan tuh? Berarti udah habis apa? November tahun 2023. Berarti ini November 2024 habis tuh? Agustus habisnya. Kan Agustus cuma 8 bulan. habis. Kan cuma 8 bulan. Iya.
November, September 2024 udah aku bayar sendiri, udah mulai bayar sendiri sampai sekarang. Kan Agustus. Ini kan masih Juli. Berarti Agustus 2024 kemarin. Oh. Sampai sekarang aku bayar sendiri. Oh. Karena yang Nikita tuh 2 tahun yang lalu. 2023 kan? 2023. Sampai sekarang lu masih bisa dengan live TikTok ngebayar sendiri. Iya, ngumpulin. Ngumpulin. Ada 100, ada 50. Ini buang buat kosan. Ini buang buat kosan. Ini buat listrik. Ini buat makan. Gitu. Ini bulan apa sih? Juli ya? Juni. Ntar dari Juli setahun gue yang bayarin ya. Buat lo. Ya. Jadi lo gak usah pikirin. Berarti coba Juli 2020. Lo mau pindah ya? Pengennya. Iya. Tapi aku nyari dulu. Pokoknya dengan harga yang sama di sini. Kalau lo misalnya dapat tempat lain, lo kasih tahu gue. Iya. Pokoknya gue bantuin lo setahun harga kosan lo di sini. Ya either lo ntar dapat berkah, dapat yang di bawah lebih baik. Gitu aja. Ya. Insya Allah Bang Fahmi bisa lebih sehat. Kalau bisa dapat di bawah sih lebih enak ya. Jadi lu ada udara. Pengen jemur. Iya. Ada matahari. Betul. Terus pengen kamar mandi di dalam. Iya. Biar aku nggak bisa jalan, aku bisa merangkak gitu. Iya. Jadi nggak ngerepotin orang. Iya. Coba gitu. Pelan-pelan siapa tahu Allah berikan tempat yang lebih baik ya. Jadi abang sekarang live jam berapa nih? Biasanya jam segini. Jam segini live. Tapi udah sore lah ini. Hari ini udah live belum? Udah tadi pagi. Tadi pagi udah live? Tadi. Oke. Abang, terakhir supaya nggak ganggu, karena abang ada infotainment. Iya. Ya alhamdulillah ya, masih ada yang perhatian media ya. Iya, itu awalnya online. Kapan lagi lo tuh cumi. Iya, ya ada aja Bang. Akhirnya kita bisa ketemu. Iya. Itu kalau nggak ada kapan lagi, ya ada aja. Maksudnya Allah mempertemukan dengan caranya kan beda-beda Iya, gitu betul, ya. amin. Abang mau pesan apa untuk anak-anak lo? Siapa namanya? Farel dan Ariel. Keren namanya. Manggilnya apa? Ayah? Ayah mau pesan apa buat Farel dan Ariel? Iya, aku cuma pesan buat Farel dan Ariel. Ayah kondisinya udah sekarang udah begini. Ya ayah cuma nggak berharap apa-apa. Ayah cuma minta. Ayah juga nggak minta Farel dan Ariel harus ngurusin ayah. Ayah masih bisa sendiri ya. Ayah lakuin walaupun dengan pertolongan sana sini. Ya. Ya ayah harus lakuin. Cuman aku minta ya lebih sering-sering. Lebih sering-sering lihat ayah. Ya, pengennya gitu. Ayahnya sepi sendirian di sini ya. Iya. Pengennya deket terus sama anak-anak. Pengen didatengin, seneng. Cucu udah pernah ketemu belum? Udah. Udah ketemu juga. Cucu. Siapa nama cucu? Zain. Zen. Iya, Zen. Udah ketemu, manggil apa kakek? Kakek. Udah ketemu sama kakek juga? Udah. Alhamdulillah. Buat mantan istri ada pesan? Ya, sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja. Ya, makasih juga kan dia udah ngurus anak aku yang nomor 2. Iya. Dua-duanya ya. Iya. Abang, terima kasih udah mau sharing sama kita. Ya, Insya Allah. makasih, sama-sama Mbak Mel ya. Abang ada rezekinya. Tadi mana saya ada punya sedikit buat Bang Fahmi. Iya, maksud gue gini. Maupun lu ntar pindah, kalau Allah kasih tempat yang lebih baik gitu ya. Lebih baik bukan berarti ini jelek ya. Maksudnya ada pertukaran udara buat lu. Jadi lu lebih sehat gitu loh Bang. Ada matahari masuk. Ini kan gak ada matahari kalau gue lihat nih. Biar lu bisa berjemur gitu. Ya pokoknya dengan harga kosan ini, gue bayarin 1 tahun dari bulan Juli besok. Ini bulan Juni kan soalnya ya. Bulan Juli sampai Juli 2026. Berarti. Jadi lu gak usah puyeng. Lu yang penting nge-live buat makan lu aja. Ya Mbak, amin. Alhamdulillah. Amin. Semoga rezekinya Mbak Mel banyak terus. Amin. Aku selalu saling mendoakan sehat ya. Iya. Aku doain biar Mbak Mel biar sehat terus. Amin ya Allah. Keluarganya. Amin. Diberikan rezeki terus. Amin. Yang banyak. Amin. Yang penting sehat. Yes. Soalnya kalau kesehatan penting. Iya. Kalau sehat kita bisa apa-apa. Kalau nggak sehat kita nggak bisa apa-apa. Amin ya Allah. Benar. Amin. Aku juga doa buat abang. Walaupun kita nggak pernah terlalu dekat dulu, tapi kita pernah ketemu dan kita sama-sama pejuang keluarga ya. Semoga Allah memberikan ada aja orang-orang baik yang menemani abang. Amin. Dan aku percaya nggak ada yang mustahil kalau Allah mau angkat penyakitnya, nggak ada yang mustahil. Amin. Biar abang diberikan damai sejahtera di hati, sukacita, dan apa aja yang dikerjakan dibuat berhasil. Amin ya Allah. Amin. Abang ini ada sedikit dari kita buat abang jajan ya. Pokoknya tadi yang udah gue omongin itu deh. Omongan gue sama abang ya. Ini buat abang beli ketoprak kek, jajan kek gitu ya. Makasih banyak ya Mbak Mel. Sama-sama. Bang Fahmi sehat ya. Bang abang ya tim.
Sama-sama. Makasih banyak ya. Yes, guys kita doain ya supaya Bang Fahmi Bo diberikan sehat, panjang umur dan diberikan berkah selalu sama Allah. Amin, Ya. ya Allah. Amin. Makasih ya Bang, sehat-sehat. Bye guys.